Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam kultum sore hari ini dari Asar Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ana Umar bin Khattab jama'an nasi ala Abi bin Ka'ab fa kana yusalli lahum 20 lailatan wa la yaqnutu illa fi nisfil baqi min Ramadan. Jadi bahwasanya Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan masyarakat agar melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih secara berjamaah, secara bersama, dengan menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam pada waktu itu. Maka beliau sholat tarawih selama 20 malam secara berturut-turut, dan beliau tidak berdoa kunut kecuali pada pertengahan malam di bulan Ramadan atau pada 16 Ramadan. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan doa kunut kepada Sayyidina Hasan pada waktu kecil. Karena apa? Karena kunut sebegitu pentingnya sehingga Rasulullah pun mengajarkannya kepada cucunya Sayyidina Hasan. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya kunut dilakukan pada malam 15 Ramadan atau malam ke-16 bulan Ramadan. Adapun ulama yang mengatakan seperti halnya Imam Hambali mengatakan bahwasanya kunut dilakukan itu ketika dari awal Ramadan sampai dengan selesai. Dan ada juga imam-imam yang lain yang mengatakan bahwasanya kunut itu mereka tidak melakukan atau tidak membaca kunut. Kunut sendiri itu adalah berdoa, diam, khusyuk, kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah. Kenapa tidak dari awal Ramadan kalau itu memang doa, kalau itu memang baik? Karena itulah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Laksanakan kunut pada malam 15 menuju malam 16 pada saat sholat witir setelah ruku. Ada yang mengatakan kunut dilakukan sebelum ruku, tapi kita sebagai umat Nahdliyin yang menganut mazhab Imam Syafi'i bahwasanya kunut dilakukan setelah ruku. Kunut tarawih ini bukan seperti halnya kunut pada sholat yang lain, atau sholat subuh atau kunut untuk bencana. Karena memang kunut sholat tarawih itu adalah kunut yang memang sudah disunahkan oleh Rasulullah dan kemudian yang diajarkan oleh sahabat Umar bin Khattab pada waktu itu. Nah, kunut ketika imam melakukan kunut itu ada sebagai seorang makmum atau saat jamaah itu untuk mengamini, yaitu mengamini kunut ketika sampai dengan ke doa yang kelima. Jadi setelah itu makmum itu diam ataupun ikut bertasbih, karena dari sebagian kunut itu yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang kita pakai yaitu ada mengandung yang namanya pujian, bukan semua doa. Jadi waktu pertengahan itu ketika imam diam, kita ikut bertasbih ataupun ikut membaca kunut atau pujian, bukan justru malah amin-amin. Salahnya terkadang makmum itu terus amin-amin sampai dengan sang imam itu selesai membaca kunut. Nah, yang seharusnya yaitu ketika imam diam, kita ikut bertasbih subhanallah alhamdulillah atau ikut membaca doa kunut. Kemudian kunut juga diakhiri dengan sholawat kepada Nabi.
harus ada sholawat kepada Nabi. Dan kunut, setelah selesai kunut, tata cara pelaksananya, kunut walaupun kunut bagian dari doa, tapi ketika kunut yang dibaca ketika di dalam sholat, kita tidak perlu mengusapkan tangan di muka, tapi ketika selesai kunut langsung ruku. Itu yang diajarkan oleh ulama dahulu. Walaupun kunut bagian dari doa, ketika dilakukan di dalam sholat, kita alangkah itunya jangan, karena ketika kita kunut, selesai kunut dan kita selesai kunut terus mengusapkan ke muka, itu akan dinyatakan, atau beberapa ulama berpendapat itu akan menambah gerakan sholat dan membatalkan sholat, sehingga setelah selesai kunut langsung sujud. Maaf tadi langsung ruku, tapi langsung sujud. Nah, kunut sudah diajarkan dari zamannya Rasulullah, kemudian diteruskan oleh sahabat. Sebagai apa? Ada yang bertanya, kemudian saya mengambil dari seorang ulama besar yaitu Buya Yahya, menjawab ketika kenapa kunut dilakukan ketika 16 Ramadan ataupun 15 Ramadan. Sebenarnya kunut itu sudah sunnah, jadi sudah ketentuan dari Rasulullah, diajarkan untuk membaca kunut di 16 atau pertengahan bulan Ramadan. Itu sudah sunnah, jadi ya sudah kita lakukan. Yang disampaikan oleh Buya Yahya bahwasanya kunut ini adalah kunut doa, ya, kunut yang berbeda dengan halnya yang lain. Kunut yang dipanjatkan dan boleh apapun dimasukkan ke dalam doa, ke dalam kunut ini, ya, jadi bebas bisa dimasukkan doa apapun kita panjatkan kepada Allah, tapi tidak perlu panjang-panjang, karena kunut yang diajarkan oleh Rasulullah pun kepada Sayyidina Hasan dan para sahabat pun bukan kunut yang panjang. Dari dasar yang diajarkan oleh Umar bin Khattab inilah kemudian kita sebagai umat Nahdiyin yang mengandung mazhab Syafi'i akhirnya kita melakukan kunut di 16 malam atau di bulan witir. Sebagai apa? Kunut yang kita lakukan di 15 malam adalah sebagai penanda bahwasanya kita memasuki pertengahan bulan Ramadan, kita memasuki akhir-akhir dari bulan Ramadan. Karena di mana dari akhir bulan Ramadan ini kemudian terdapat kemuliaan yang begitu besar. Seperti contohnya kita akan menyongsong yang namanya malam Lailatul Qadar, menyongsong yang namanya malam Nuzulul Quran, di mana itu terdapat di 1/10 akhir bulan Ramadan. Dengan kunut inilah kemudian kita menandai bahwasanya kita sudah di pertengahan dari bulan Ramadan. Oleh karena itu kemudian Rasulullah dan juga para sahabat mengajarkan bahwasanya bacalah kunut ketika pada 16 atau berada di pertengahan Ramadan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kultum sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.